Cole Palmer mengungkapkan rasa bangganya setelah untuk pertama kalinya memimpin Chelsea sebagai kapten dalam kemenangan telak mereka di Piala FA atas tim Liga 1. Frothville, pemain internasional Inggris itu mengambil alih peran kepemimpinan di Stamford Bridge dan memberikan kabar terbaru mengenai kondisi fisiknya setelah melalui masa-masa yang penuh ketidakpastian. Di tengah musim yang penuh perubahan signifikan di Stamford Bridge, Palmer menorehkan tonggak sejarah baru dalam karirnya yang sedang menanjak dengan memimpin Chelsea sebagai kapten. Karena Reece James tidak bisa bermain dan Enzo Fernandez absen akibat sanksi disiplin internal, pelatih kepala Liam Ross Senior memutuskan untuk menyerahkan ban kapten kepada pemain berusia 23 tahun itu. Keputusan tersebut langsung membuahkan hasil saat The Blues meraih kemenangan meyakinkan 7-0 untuk melaju ke semifinal Piala FA. Saat merefleksikan pencapaian tersebut setelah pertandingan, Palmer tampak sangat tersentuh oleh sikap manajernya. Saat berbicara kepada media klub setelah peluit akhir mengenai tugasnya sebagai kapten, Palmer ditanya bagaimana rasanya mengenakan ban kapten. Bagus, ini sudah lama saya tunggu-tunggu tapi akhirnya itu adalah momen yang membanggakan menjadi kapten dan saya menikmatinya, jawabnya. Meskipun penunjukannya sebagai kapten menjadi sorotan utama, Palmer juga memberikan kabar terbaru yang penting mengenai kondisi fisiknya. Pemain berusia 23 tahun ini telah lama diganggu oleh cedera pangkal paha yang berkepanjangan, yang sangat membatasi aktivitas latihannya dan waktu bermainnya dalam beberapa bulan terakhir. Namun, sang playmaker yakin bahwa ia akhirnya telah melewati masa terburuk dari cedera tersebut. Saya merasa baik-baik saja, merasa seperti telah melewati masa sulit, dan melakukan segalanya sekarang. Jadi tinggal terus maju dan tampil, tambah Palmer. Pengakuan ini menjadi kelegaan besar bagi para penggemar setia Chelsea, yang telah melihat bintang mereka berjuang untuk mempertahankan standar eksplosifnya, yang biasa sambil bermain dalam kondisi tidak nyaman. Ross Senior memuji kapten barunya, sambil menjelaskan bahwa Palmer mewakili gaya kepemimpinan khusus yang ingin ia tanamkan dalam skuadnya. Saya rasa ini adalah langkah yang wajar bagi Cole mengingat posisinya saat ini dalam karirnya, kata Ross Senior. Dia menunjukkan kepemimpinan. Ada berbagai jenis kepemimpinan. Ada pemain yang banyak bicara, yang mengatur. Apa yang dilakukan Cole dan bagaimana dia memimpin adalah dia sangat berani. Dan jika akan mengambil bola di lapangan. Dan jika dia membuat kesalahan, dia akan mengambil bola dan kembali bersikap positif. Itu mencerminkan apa yang saya inginkan dalam tim ini. Saya merasa Cole memimpin tim dengan luar biasa dalam pertandingan hari ini. Selain soal gol dan kreativitas, Ross Senior langsung menyoroti kerja keras Palmer di lini belakang saat mengenakan ban kapten. Dalam pertandingan di mana Chelsea mendominasi dari awal hingga akhir, sang kapten tidak mengendurkan standar permainannya di lini belakang. Manajer itu menambahkan, Cole senang dengan hal itu. Cole adalah pemain yang mampu memenangkan pertandingan di momen-momen krusial. Tapi jika Anda menonton pertandingan hari ini bersama Cole atau Joao Pedro, mereka melakukan tracking back. Mereka mengejar kembali ke kotak penalti mereka sendiri. Pedro melakukan tackle di kotak penalti sendiri. Anda harus kembali ke dasar-dasar. Saya merasa para pemain dalam hal dasar-dasar permainan hari ini sangat baik dan Cole memimpin dengan memberi contoh. Apakah Palmer akan mempertahankan ban kapten untuk laga mendatang melawan Manchester City masih harus dilihat. Namun penampilannya melawan Frothville tentu saja telah membuktikan dirinya layak.
dengan Chelsea memasuki fase krusial musim ini dan semifinal Piala FA di depan mata. Palmer yang dalam kondisi prima dan mengenakan ban kapten bisa menjadi pembeda. Fokus kini beralih pada apakah bintang Inggris ini dapat mempertahankan momentum fisiknya saat The Blues bersiap menghadapi rangkaian pertandingan yang menantang di bulan April. Cristiano Ronaldo diprediksi akan angkat kaki dari Al Nassr pada bursa transfer musim panas jika bintang Liverpool, Mohamed Salah, hijrah ke Liga Pro Saudi. Masa depan mega bintang Portugal itu kini di ujung tanduk menyusul aksi protesnya terhadap dana investasi publik soal kebijakan transfer yang membuatnya absen di 2 laga terakhir. Ronaldo jarang luput dari sorotan, tetapi masa depannya lah yang kini sedang ramai diperbincangkan menyusul penutupan bursa transfer Januari. Pemain berusia 41 tahun itu dilaporkan melakukan aksi mogok main setelah merasa frustasi melihat rival perebutan gelar. Al Hilal yang juga dimiliki oleh VIF memperkuat diri musim dingin ini dengan mendatangkan Karim Benzema dari Al Ittihad. Benzema langsung mencetak hat-trick pada debutnya di Al Hilal untuk sang pemuncak klasemen Liga Pro Saudi. Sementara Ronaldo kini melewatkan pertandingan melawan Al Ittihad dan Al Riyadh. Bintang Al Nassr itu juga telah dikirimi peringatan keras oleh Liga Pro Saudi atas perselisihannya. Pihak Liga menyatakan, Liga Pro Saudi disusun berdasarkan prinsip sederhana. Setiap klub beroperasi secara independen di bawah aturan yang sama. Klub memiliki dewan sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan tentang perekrutan, pengeluaran, dan strategi ada di tangan klub-klub tersebut. Cristiano telah terlibat sepenuhnya dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang, tetapi tidak ada individu, betapapun signifikannya, yang menentukan keputusan di luar klub mereka sendiri. Liga menambahkan bahwa aktivitas transfer baru-baru ini menunjukkan independensi. Tingkat keseimbangan itu mencerminkan sistem yang bekerja sebagaimana mestinya. Fokus tetap pada sepak bola di lapangan, di mana seharusnya dan mempertahankan kompetisi yang kredibel dan kompetitif bagi pemain dan penggemar. Mantan manajer Spurs, Tim Sherwood, yakin musim ini akan menjadi musim terakhir Ronaldo di Liga Pro Saudi dan dia akan digantikan oleh Salah. Dia mengatakan kepada Casey Neistat dengan nada sarkastis, "Anda harus merasa kasihan pada Cristiano Ronaldo, bukan? Siapa yang tidak akan merasa dirugikan karena mereka klub tidak merekrut pemain sesuai keinginannya, padahal dia digaji 500.000 euro sehari. Dia punya hak untuk mengamuk.